Dan itu beneran wajah kakek-kakek biasa aja gitu loh. Di telinga gue tuh sama Peter kayak ada yang bilang kayak gitu, suara-suara angin-angin kayak gitu. Jendela yang nggak bisa dibuka tiba-tiba kebuka sendiri, katanya kayak aneh lah gitu. Kenapa mereka sampai hadir? Kenalin, nama gue Andrian Tegar. Gue di sini mau sharing-sharing cerita pengalaman gue di desa Bogor. Jadi waktu itu di tahun 2019, 2 tahun yang lalu lah ya. Itu gue dari kampus, ada yang namanya pengabdian masyarakat. Itu di desa Gobang, daerahnya pokoknya masih daerah Bogor lah, deket Parung. Jadi dari kronologi jalannya dulu nih ya, pokoknya dari perjalanan jalan gedenya buat ke arah desanya itu kurang lebih sekitar 10-15 menit lah, lewat jalan setapak, cuma bisa buat motor. Dan itu kalau malam beneran gak ada lampu banget. Singkat cerita, gue udah stay di desa itu sekitar semingguan. Pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar, dan kejadian-kejadian janggal udah mulai bermunculan nih. Mulai dari anak cewek, yang ada beberapa anak cewek, mahasiswa cewek gitu maksud gue ya. Itu ada yang mulai ketempelan, udah ada yang bau-bau darah seliuran yang kayak gitulah. Terus di hari ke-10 gue sama kelompok gue itu kayak kegiatan kita udah mulai sedikit nih gitu ya. Udah tinggal laporan-laporan aja gitu kurang lebih. Udah tinggal beberapa hari lagi kita stay di sana. Kita memutuskan buat kayak keliling-keliling desanya gitu lah, nge-explore daerah-daerah situ, kayak pinggir-pinggirannya, masuk-masuk ke kebun-kebun dalamnya, ke atas gunungnya gitu. Nah, kita tuh berencana buat naik ke atas gunung yang lumayan agak jauh dari desa itu gitu. Dan kesananya pun naik motor itu ngeri banget ya, bener-bener batu-batu banget gitu, bener-bener batu terjal yang emang bener-bener nggak bisa dinaikin motor biasa gitu ya, motor off-road lah, itu baru bisa naik ke atas itu. Akhirnya kita memutuskan buat jalan kaki aja. Itu dari desanya buat naik ke atas gunung itu ditempuh kurang lebih ada 15 menitan lah, lebih bahkan, karena itu beneran belok-belok, ekstrim juga jalannya, ngeri lah kalau malam, beneran nggak kelihatan sama sekali. Kita udah prepare lah, kayak bawa air, bawa makanan, bawa HP di center semua segala macem. Oh iya, FYI aja nih, kita naik ke desa Gobang itu beneran gak ada sinyal sama sekali. Jadi kalau kita buat menghubungin keluarga di rumah atau orang-orang yang di kampus buat infoin kegiatan kita di sana, kita harus turun dulu dari desanya gitu. Oke, singkat cerita lagi, kita langsung memutuskan buat naik ke atas gunung di hari ke-10-11, pastinya gue lupa. Terus itu tuh ada beberapa temen gue yang nggak mau ikut karena dia kayak mungkin malas aja, ada yang takut, ada yang malas gitu. Karena emang sebelum kita naik juga itu udah banyak kejadian-kejadian janggal lah, kayak mulai ya udah yang tadi gue bilangin, kayak mulai ada anak cewek yang ketempelan, ada yang bau-bau aneh udah mulai seliweran gitu kan. Terus gue memutuskan buat kesana dulu nih, survei sendiri, buat nggak sendiri banget sih, gue ditemenin sama temen gue, Andi namanya, Bang Andi ya. Nah gue naik kesana tuh berdua sama dia buat kayak make sure aja gitu di situ tuh aman gak sih buat di jalan kaki nanti malam gitu. Nggak malam sih, emang kita ngejar kesana tuh buat sunset kan, sekitar jam 1 siangan gue coba kesana. Dan tuh gue PP-nya itu bolak-balik sekitar 1 jam lebih, itu gue jalan kaki berdua. So far nggak ada masalah gitu loh. Terus tapi karena gue ragu, akhirnya kelompok gue sepakat buat bawa orang desa situ buat mandu kita sampai ke atas gunung situ kan. Gue lupa nama gunungnya apa ya, tapi itu jelas gunung ada kayak makam tokoh masyarakat di sana gitu. Gue juga lupa itu tokoh masyarakat atau apa, pokoknya ada suka naruh sajen, suka naruh apa di situ gunung. Nah akhirnya
jam pukul 5, kelompok gua itu akhirnya sepakat nih buat naik, dan kita pakai orang desa Gobang buat mandu kita ke sana. Oke, jadi yang naik itu gua, Andi, ada Minar, ada Olivia, ada Citra, ada Upi, ada Peter. Itu yang gue ingat ya. Nah, udah mulai pukul 5 kita naik kan, karena kurang lebihnya satu perjalanan itu kurang lebih kayak buat 4 orang itu udah sempit banget. Jadi nggak terlalu banyak juga gitu gue buat memutuskan kesananya rame-rame kan. Kalau ada kejadian apa-apa juga yang repot kan kita juga, jadi kayak membatasi aja gitu loh yang mau naik ke atas itu gitu. Akhirnya kita jalan kaki dari rumah penginapan kita menuju situ. Selama di perjalanan nggak ada masalah, itu masih sore lah, sekitar jam 5-an kita naik ke atas sana, dan udah mulai gelap tuh. Kita ketika udah nyampe atas itu tuh udah mulai rada gelap ya, udah mau jam-jam 6-an maghrib lah, setengah 6-an maghrib tuh udah rada gelap di sana, karena emang beneran di situ tuh kebun hutan banget lah, yang pohonnya lebat banget gitu. Selama kita dari bawah ke atas tuh perjalanan so far lancar. Emang tetap sih kayak bener-bener kayak ngedaki gunung, dan kita tuh nggak ada prepare banget buat kayak naik gunung gitu loh. Kita kesana pakai sendal, ada yang pakai sepatunya juga bukan sepatu yang proper naik gunung gitu loh, kayak cuman pakai sepatu sneakers gitu loh, yang nggak prepare banget lah. Kita bawaan juga cuman air doang, bawa senter gitu. Snack pun juga nggak banyak banget, nggak kepikiran kalau bakal terjadi apa-apa, karena emang kita kelompok gue juga gitu, kayak kita mikirnya kita juga udah bawa orang desa sana gitu loh, kayak ya dia juga bilang aman-aman aja gitu loh, selama ini juga dia aman-aman aja gitu kan. Nah terus ya emang dari rumah itu si Minar ini kakinya emang lagi bermasalah gitu loh. Jadi kalau buat naik dan turun jalan-jalan jauh pun emang nggak bisa cepet-cepet gitu. Jadi kayak pelan-pelan juga, kakinya emang lagi bermasalah, cuman dia pengen ikut gitu kan, kayak buat takut ketinggalan momen atau apa gitu. Nah udah, kita akhirnya udah nyampe puncak nih. Itu dari bawah sampai atas so far nggak ada masalah, kayak ya udah perjalanan biasa aja gitu loh. Nah udah sampai atas, sunset tuh kan, maghrib di atas, udah jam 6-an lah ya. Kita ngobrol-ngobrol di atas segala macem. Jam sekitar 6:30-an seingat gue, atau mungkin sebelum, tapi masih belum azan isya itu, jadi sekitar 6:30-an gue ingat gue. Itu kita memutuskan buat turun tuh, karena takut gelap banget. Dan entah kenapa kita tuh kayak lengah di HP kita tuh baterainya tuh nggak terlalu banyak banget gitu loh. Padahal di bawah 20% rata-rata. Ada yang 30% dan 20% gitu loh. Dan itu nggak bertahan lama. Jadi senternya itu ya kayak nggak tahu, mungkin pas di atas sana kita udah kehabisan buat foto-foto atau buat apa gitu kan. Dan di atas gunung itu lumayan ada sinyal. Jadi ada beberapa teman-teman gue yang main Instagram, ada yang main sosial media lainnya, kayak mungkin kekuras di situ baterainya. Pas turun itu kita baru pada baterai kita tuh emang udah pada low semua gitu loh. Udah pada ibaratnya nggak di ambang batas normal, aman lah gitu buat nyenter terus dari atas sampai bawah. Nah itu gue udah mulai ngerasa dingin merinding. Ada temen gue yang ngerasa kayak mulai ngerasa aneh lah gitu. Nah emang temen gue ini ya emang rame kan orangnya, dia selalu rame gitu, selalu siul, selalu nyanyi, selalu rame sendiri lah buat ngilangin rasa takut dia sendiri sama teman-temannya gitu. Mungkin dia ngehibur yang lain juga biar nggak bengong, biar nggak tegang atau gimana gitu kan. Pas dari bawah kita ke atas itu perjalanan tuh kayak ya biasa aja. Bahkan si Minar yang kakinya lagi bermasalah pun itu kayak ya bisa gitu jalan pelan-pelan bisa gitu. Tapi pas kita dari atas ke bawah, pas 6:30 itu mulai aneh banget sih. Kayak tiba-tiba kakinya sakit banget, yang emang bener-bener gak bisa ngelangkah. Yang tiba-tiba turunan tangga, tiba-tiba kayak gak ada tangganya, kayak merosot begitu aja. Padahal gak hujan, itu memang gak hujan sama sekali. Itu beneran yang namanya kita naik itu cerah segala macem lah, bener-bener gak ada hujan sama sekali. Tapi pas turun tuh kayak tangganya itu kayak ada air licin bagaimana, gue nggak tahu kronologinya itu udah jelasnya gimana. Pokoknya bisa kayak gitu, gue juga nggak ngerti kenapa gitu. Dan bahkan orang desanya itu pun itu
yang mandu kita itu juga bilang kok aneh gitu, nih hawanya udah beda gitu. Nah jadi pas sebelum naik puncak paling atas itu, sebelum itu tuh kurang lebih 500 meteran lah ya, itu tuh ada kayak makamnya itu tuh, makam yang si tokoh masyarakat itu, gue lupa makamnya siapa, pokoknya ada makam yang dihormatin lah di situ. Nah itu makam situ tuh kayak yang mandu kelompok gue juga kayak ngasih rokok, ngasih apa, kayak ibaratnya pamit-pamit mau lewat gitu kan. Cuman ada beberapa temen gue yang kayak nggak sengaja ngeludah sembarangan, ada yang kayak gimana, mungkin dari situ muncul tanda-tanda janggal yang ngebuat gue juga ngerasa kayak kok ini aneh gitu loh. Nah akhirnya pas udah turun dari sana, mulai dari kejadian-kejadian janggal, pas makin itu tuh ngerasa jalanan tuh kayak jauh banget gitu loh, kayak masih di situ aja. Dan bahkan orang yang mandu kelompok gua yang orang desanya itu pun bilang kok kayak masih di sini aja, dia juga nggak sesadar itu gitu loh. Terus kejadian uniknya adalah gue di situ merasa merinding banget, tangan gua udah dingin banget, kaki gua kayak nggak bisa digerakin, gue beneran stuck dulu karena di situ emang karena Minar nggak bisa lanjut jalan, jadi kita kayak berhenti istirahat di sana sekitar 10-20 menitan buat kayak kakinya dilurusin dulu gimana gitu, karena emang ada, kalau dipaksain juga dia sakit katanya kan, jadi kita ya stay dulu istirahat di tengah-tengah gitu kan. Dan itu bener-bener gelap banget, itu cuman satu senter HP yang diarahin ke atas buat kayak ngelebar aja gitu cahayanya, dan yang HP lainnya disimpan gitu buat cahaya cadangan kan buat ke depannya gitu, karena kita nggak kepikiran bakal kayak segelap itu di situ. Dan orang desa pun bilang kayak dari atas ke bawah bawah kata tuh cepet gitu turunnya, naik turun cepet, nggak selama ini gitu dia bilang. Cuman aneh banget di situ, mulai banyak halangan lah, kayak aneh gitu. Nah gue dari situ tuh mulai ngerasa kok tiba-tiba ada yang ngerangkul gue atau gimana, gue ngerasa berat banget di situ. Dan gue tuh beneran selama Minar istirahat, gue beneran pegang tangan Minar sekencang itu. Gue kayak nggak ngelepasin dia, gue nggak ngebiarin dia gimana. Dia padahal lagi duduk atau gue tuh bener-bener semegang kencang banget gitu. Dan mata gue tuh stay di mata si Upi, yang temen gue yang rame banget itu kan, yang biar temen-temen gue pada nggak itu, dia siul-siul segala macem. Mata gue tuh kayak ngelok di dia aja gitu. Dan keadaan situ gue agak-agak nggak lupa. Jadi kayak ada beberapa momen gue inget, ada beberapa momen yang gue nggak inget gitu. Dan teman gue tuh semuanya inget gitu loh, kayak ibaratnya kejadian dari atas ke bawah tuh temen gue inget semua. Dan ini gue diceritain dari temen gue, kejadian gue ketika gue ketempelan. Nah gue mulai ngerasa kayak gue ngegerem-gerem sendiri, ibaratnya kayak gue nggak ngerti kenapa. Dan memang gue dari keluarga gue memang ada yang kayak keturunan semacam harimau putih gitu, gue nggak tahu banyak, cuman gue memang dikasih tahu emang yang ada melindungi dari keluarga gue tuh keturunan kayak harimau putih gitu. Tapi gue juga nggak mempelajari dan tidak memperdalami banget gitu loh. Dan dari situ keadaan gue kayak sadar nggak sadar, itu dari POV gue ya, tapi dari teman-teman gue bilang gue di situ keadaan mata gue melotot dan gue tetap megang tangan si Minar. Itu terakhir kali yang gue inget banget tuh. Jadi dari setelah Minar istirahat, gue bener-bener megang tangan Minar kencang banget, dan gue melotot, dan mata gue tuh lock on aja gitu di si Upi. Teman-teman gue bilang gue begitu terus sampai bawah. Dan ketika udah mau sampai bawah, pas udah kita mau kita mau lanjut jalan lagi, itu tuh banyak banget kejadian-kejadian aneh. Dan situ tuh gue udah nggak inget sama sekali gue udah nggak inget. Tapi temen gue bilang gue sendiri orang yang nggak keringetan, yang lainnya pada keringetan capek segala macam, gue sendiri orang yang nggak keringetan. Dan gue bener-bener yang kayak diajak ngomong gue nggak jadi jawab sama sekali. Gue terus senyum, mata gue tetap ngunci di si Upi sambil lihat, padahal gue tuh sambil jalan tapi mata gue ngunci di dia aja gitu. Dan bahkan orang yang mandu gue dari bawah itu, yang orang desanya itu yang mandu kelompok gue, dia bilang kayak gue nih lagi dialog sama yang lain. Bahkan gue di situ ingatan gue tuh udah nggak ingat sama sekali gue lagi ngapain gitu. Terakhir ingatan gue tuh berhenti ketika gue lagi megang tangan Minar pas lagi istirahat itu gue udah ngerasa janggal banget, kayak kata gue kok gue masih di sini aja gitu loh. Jadi gue kayak POV gue tuh kayak gue masih istirahat situ aja. Dan
kata temen gue itu kita pas lagi lanjut perjalanan setelah istirahat itu udah mulai aneh banget lah. Gue di situ udah mulai gelagat, gue udah mulai diajak ngomong gak jelas. Terus gue nyengir aja, muka gue nyengir aja, mata gue tetap melotot. Kedip pun itu beneran kehitung jari kata temen gue. Temen gue jarang banget ngeliat gue kedip gitu. Dan sedangkan itu tuh posisinya gelap banget dan kita cuma diterangin sama 2 HP. Center HP seterang apa sih gitu kan. Kayak seterang itu aja gitu kan center HP. Akhirnya perjalanan terus dilanjut. Temen-temen gue tuh ngerasa kalau gue ini udah bukan gue gitu loh. Gue pun gak ngerasa begitu karena gue gak ingat sama sekali gitu kan. Ini cerita dari temen gue gitu kan. Terus temen gue kayak ibaratnya ngerangkul seminar juga, takutnya dibawa kemana-mana. Karena beberapa saat kata temen gue tuh jalan suka duluan. Dan itu kata si orang desanya yang mandu gue dari bawah sampai atas, itu bukan jalan yang mau kita pulang, tapi itu jalan ke arah kayak kali yang dari atas ke bawah gitu turun. Kayak ibaratnya malah ngarah ke bawah yang bahaya lah, jalur yang bahaya lah gitu loh. Ada gitu. Terus gue juga suka dibilangin kayak itu gue malah narik seminar ke tangannya gue tarik. Katanya gue tuh ngarah ke jalan yang kadang muter-muter lagi ke daerah situ, muter-muter yang arahnya tuh cuma muter-muter aja. Gue nggak ngerti kayak gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Tapi kata si yang mandu gue itu beneran yang emang namanya si makam itu tuh emang beberapa ada kasus begitu dan itu terakhir tuh udah lama banget dia bilang. Katanya kalau misalkan emang ada satu orang yang ngajak temennya atau pokoknya naik bareng-bareng itu ke arah jalan itu lagi ketempelan sama si siapa gue lupa namanya, gue beneran nggak tahu. Nah akhirnya gue di situ agak mulai sadar sedikit. Nah itu gue udah mulai ingat, udah sampai bawah itu rupanya itu kita kurang lebih sekitar 200 meter lagi udah sampai yang jalan batu-batu itu yang udah deket, ibaratnya udah mau ke arah desa lah. Jalan yang arah desa udah kelihatan jelas, meskipun tuh gelap tapi kelihatan kayak ada beberapa belokan yang gue inget gitu loh. Terus gue sadar, terus temen gue nanya, Dre, gue baru ngejawab di situ kayak iya. Temen gue langsung kayak tenang, kayak agak sedikit plong. Ada beberapa yang ngehala nafas tuh, gue inget banget situ. Gue ditanya, lu nggak apa-apa? Gue jawab, emang kenapa gitu. Gue beneran nggak ngerti. Di situ gue baru ingatan gue balik gitu. Tuh gue beneran ditanya kayak, lu kenapa? Emang gue kenapa gitu, kayak lu nggak apa-apa? Gue emang kenapa gitu. Gue bingung kan. Kata temen gue tuh kayak, lu dari tadi datang sampai gue nyengir aja, nggak diajak ngomong. Lah emang iya kata gue. Ayo kita lanjut lagi jalannya lagi gitu. Gue pikir tuh itu gue lagi di istirahat yang terakhir kali gue pegang tangan seminar yang lagi kakinya sakit banget itu. Seingat gue di situ. Pas gue udah bangun, loh kok udah nyampe sini gitu. Kok udah depan tuh udah mau nyampe ke arah jalan desa. Gue baru kayak, oh berarti dari perjalanan tadi sampai itu tuh gue kemana gitu. Gue sadarnya di situ. Dan kejadian tuh gue ngerasa itu beneran kayak sekejap aja kayak gue dari terakhir pegang tangan seminar, pas gue ngeliat lagi, oh kok udah di bawah gitu. Gue juga baru kok secepat itu ya. Terus temen gue cerita kayak, kok cerita dia sama yang gue rasakan kok nggak sinkron gitu. Gue ngerasa kayak kok cepat banget dari atas ke bawah. Terus temen gue bilang, anjir lama loh, kita dari atas ke bawah tuh sekitar 30-40 menit gitu ya, udah hampir sejam lah. Kata gue, orang naik aja nggak nyampe segitu. Terus yang mandu orang desa yang mandu kelompok gue tuh juga bilang, ini emang lagi nggak beres, udah jangan diomongin, nanti aja kalau udah sampai rumah yang tempat gue tinggal gitu, buat mahasiswa dari kampus gue buat tinggal di situ gitu kan. Akhirnya, dan itu kayak ada aja yang halang gue buat pulang gitu loh. Kayak tiba-tiba gue lagi jalan nih, padahal gue nggak dari riwayat asma sama sekali, nggak dari riwayat yang penyakit aneh. Tiba-tiba tuh gue sesak napas, yang kayak bener-bener gue kayak nafas gue tuh ketahan di tengah-tengah. Gue nggak bisa nafas yang sampai itu, nggak bisa. Tapi gue malah kayak sampai kayak gue nggak bisa napas di situ. Itu kayak kejadian seumur hidup gue yang sesak napas tuh pertama kali. Gue beneran kesesak-sesaknya di situ. Gue kayak, kenapa nih gue nggak bisa napas gitu. Kayak dalam hati gue, ini kenapa nih? Gue sampai pelan-pelan kan, gue tenang, gue tetap tenang. Gue sampai naik napas pelan-pelan kayak tetap nggak bisa. Gue bingung kan, muka gue udah pucat. Terus tiba-tiba teman gue tuh kayak narik gue, ngebopong gue buat berdiri. Dan situ gue baru bisa nafas lagi. Itu gue beneran baru panik tuh gue di situ. Dan ketika teman gue bopong, si orang yang mandu gue itu kayak, buru deh pulang aja gitu, langsung jalan ke arah desa aja, rumah yang tempat kita inepin gitu kan di sana. Akhirnya langsung buru-buru ke sana.
gue juga dengan kondisi panik kan di situ, karena gue baru sadar kayak anjir nih ada apa-apa dengan diri gue nih gitu, kayak anjir gue nih kenapa nih, ada apa nih dengan diri gue gitu. Ya udah gue langsung buru-buru sampai situ. Temen gue langsung kayak ngasih ruangan kamar belakang itu yang buat kamar-kamar cowok nginep. Gue di stayin satu sendiri di sana, dan di sana mulai gue ngerasa kayak apa namanya, gue berdialog sama beberapa makhluk di situ. Gue nggak bisa ngelihat makhluknya, cuman gue kayak gue melotot begini, tapi gue ngerasa di sini 1, 2, 3 itu ada beberapa makhluk yang mau ngajak ngobrol gue. Kayak yang pertama itu suaranya berat banget, yang beneran gue melek banget, kondisi mata gue melek, dan gue meremin pun gue nggak ngeliat apa-apa, dan gue melek pun gue nggak ngeliat apa-apa juga. Jadi kayak intuisi gitu aja, kayak suara-suara bisikan gitu tiba-tiba ngajak ngobrol gue, yang dimana dia tuh nanya kayak kalian dari mana, yang satu lagi nanya maksudnya apa naik ke sini. Kayak ibaratnya mungkin yang dari atas ke bawah itu ada beberapa yang nggak suka sama kedatangan dari kelompok gue itu. Gue juga nggak tahu apa harus pamit ke yang lain atau gimana, atau pas lagi lewat makam itu ngasihnya kurang atau apa, gue nggak tahu. Terus tiba-tiba yang satu yang sebelah kanan ini yang beneran ngeri banget. Itu gue beneran sekelebat ngeliat yang gue lagi melotot panik begini kan, gue ngeliat ke bawah aja, gue ngeliat ke bawah, dan yang dari kanannya tiba-tiba nampakin wajahnya sekilas banget, sedetik pun nggak ada, tapi gue bisa ingat banget sampai sekarang wajahnya. Dan itu beneran wajah kakek-kakek biasa aja gitu loh. Dia dengan santai nanya tuh beneran kayak apa ngomongnya tuh, kalian hati-hati ya gitu, kayak kalian hati-hati ya. Dan yang sebelah kiri ini tuh langsung nimpalin omongan si kakek ini ya, kayak perempuan itu jangan dibawa jauh gitu. Gue bingung kan, kayak omongan yang kakek ini sama yang ini tuh, dua ini tuh kayak perang gitu, kayak mereka debat, dan itu bisikan tuh kayak gue ngerasa bener-bener bisikan banget. Itu teman gue ngeliat gue keringetan ngucur terus tuh, gue beneran panik sepanik itu, dan gue badan gue tuh udah ngegerem sendiri kayak nggak ngerti gue kenapa gitu loh. Apa beberapa yang emang gue dari keturunan gue yang melindungi atau gimana, atau kasih harimau putih itu kayak gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya gue cuman seingat gue tuh bisikan-bisikan mereka, mau gue jawab pun nggak bisa gitu loh. Jadi kayak perang aja mereka nih berdua, yang dari sebelah kanan, yang dari sebelah kiri ini, yang nanya-nanya sama si kakek ini yang ngasih tahu, kayak mereka tuh adu argumen lewat pendengaran gue gitu loh. Gue beneran kalau masih ingat kejadian itu gue masih merinding banget sih sekarang. Dan itu kejadian berangsur berapa lama tuh, kurang lebih hampir sejam, dan tuh gue nggak ngerti gimana ceritanya tiba-tiba selesai. Akhirnya dari si yang mandu gue itu, dari yang mandu gue dari bawah ke atas ke gunung itu, yang orang desa, dia bilang kayak yuk kita turun dulu aja ke bawah ke rumahnya Pak Cecep. Nah akhirnya gue sama temen gue Peter naik motor ke bawah, turun ke rumahnya Pak Cecep. Nah Pak Cecep ini kayak orang pintar gitulah, buat apa namanya ngajak diskusi ada apa dengan gue gitu loh. Gue di situ selama perjalanan naik motor tuh, badan gue tuh beneran nempel banget sama Peter, dan gue nggak pegangan, gue nggak apa, dan gue nempel aja gitu. Gue juga takut kan, gue nggak bisa gerak sama sekali, lemes banget gitu kondisinya. Akhirnya sampailah rumah sampai rumah di Pak Cecep, gue langsung disambut kayak oh ayo udah sih, langsung kayak udah ngerti gitu apa yang dibutuhin sama teman-teman gue perihal gue gitu kan. Akhirnya gue diajak duduk dulu, disuruh minum teh hangat, kayak disambut dulu, gue dijamu, nggak ditanya kenapa, dia langsung diem di depan gue, di hadapan gue langsung kayak ajak dialog, dan gue nggak jawab sama sekali. Dia langsung kayak ngerti gitu, kayak sambil merem gini, gue ngerti itu apa yang dia maksud gitu. Terus gue kayak gue pinjemin, gue harus tenang dulu nih. Gue udah tenang, gue udah diem aja, pokoknya gue nggak ngomong apa-apa, gue beneran diem aja. Di situ gue mulai, badan gue kayak ngerasa enteng satu-satu gitu, kayak tangan gue mulai bisa gerak lagi, mulai bisa gini lagi, kaki gue mulai bisa lurus lagi. Terus dia tiba-tiba ngegenggam tangan gue, yang gue ngerasa tuh kayak di sini tuh kayak ada apa, kayak agar-agar jelly gitu, kayak mantul-mantul gitu tuh. Pertama kali gue ngerasain yang namanya tenaga dalam atau gimana. Dan tangan gue tuh bener langsung kayak ada yang mantul-mantul di atas gue tuh, tiba-tiba bias hilang gitu. Dan itu dia bilang di atas sana, yang ibaratnya maksudnya itu di desa itu, yang di rumah tempat mahasiswa pada nginep itu tuh emang lagi dikelilingin banget sama makhluk-makhluk nggak jelas kata dia. Dan gue di sana disuruh buat tenang dulu di bawah. Katanya yang narik mereka semua itu gue
sentralnya tuh gue di situ. Kenapa mereka bisa ikut semua dari gunung itu ke rumah itu, katanya ketarik sama gue semua gitu loh. Dan dia bilang nggak 1-2 makhluknya, katanya ribuan. Gue panik dong. Gue aja cara narik aja gimana gue nggak tahu gitu kan. Terus kata dia, ya kamu ini yang narik, kata dia. Loh kok bisa? Dia bilang, ya kamu ibarat mereka tuh semut, kamu tuh gulanya gitu. Gue kayak ibaratnya digerubungin mereka semua tanpa gue geser-geser, ibaratnya tanpa gue pamit atau gimana, ninggalin apa di sana, gue langsung pulang aja ke sana, langsung ke tempat rumah itu. Jadi mereka tuh ketarik semua ke situ katanya. Temen gue yang di atas sana ngerasa merinding lah, ada yang katanya. Nah waktu selama gue di bawah, temen-temen gue tuh yang di atas sana ceritanya udah aneh-aneh gitu. Pas gue temuin lagi kan, katanya ada yang air kamar mandi tiba-tiba ngalir sendiri. Padahal kalau malam itu nyari air susah banget. Kita kalau misalkan mau mandi itu harus nunggu dulu air ngalir ke tower tengah, ke dekat rumah Pak RT-nya situ. Seingatku tuh ada tower gede gitu, itu baru bisa ngalir tuh. Dan tuh dinyalainnya kerannya tuh pagi gitu loh, bukan malam. Dan itu air tiba-tiba ngalir dengan sendirinya, aneh banget kan. Terus ada beberapa piring-piring di dapur yang bekas makan kita tuh yang tiba-tiba bunyi serius, kayak kejadian aneh gitu lah. Jendela yang nggak bisa dibuka tiba-tiba kebuka sendiri, katanya kayak aneh lah gitu kan. Sedangkan jendela itu kita buka sama anak-anak aja kadang butuh 1 orang 2 orang buat ngedorong dari dalam terus nyongkel dari luar. Itu kebuka dengan sendiri dengan gampangnya gitu. Kejadian janggal banget lah di situ. Terus kayak baju jemuran tuh geser ke pojok semua, yang angin kencang banget tapi nggak ada angin, pohon pisang aja nggak gerak, pohon apa aja nggak ada gerakan apa, tapi itu baju geser semua. Itu udah mulai aneh kan, janggal banget. Akhirnya si Pak Cecep ini kayak ngusir dari bawah gitu kan, entah gimana ceritanya. Terus tiba-tiba gua sama Peter itu dikasih kayak bisikan gitu kan sama si Pak Cecep ini, kayak dibisikin apa gue juga lupa. Terus tiba-tiba badan gue tuh kayak beneran fit banget gitu, kayak habis baru bangun tidur gitu. Nah, gue juga ngerasa kayak si Peter ini tuh kayak bisa juga gitu loh buat ngehandle orang makhluk-makhluk kayak gitu. Dia kayak punya keturunan ilmu apa gue nggak tahu, tapi dia kayak bisa juga buat ngehandle gitu. Makanya yang nemenin gue dari atas ke bawah tuh dia gitu loh. Nah akhirnya gue sama Peter udah selesai urusan sama Pak Cecep itu, gue naik lagi. Dan ketika gue naik lagi itu, gue ngerti kenapa ya, di perjalanan yang jalannya sepetak buat motor itu kayak kok tiba-tiba kelawar banyak banget, kok tiba-tiba ada beberapa ular lewat, yang sedangkan gue dari awal sampai sebelum kejadian itu aja tuh ular tuh nggak pernah lewat itu. Ini bahkan ada 2-3 ular yang lewat. Itu kan kayak ada apa nih gitu loh, beneran kehalang banget. Gue beneran ngerasa ini aneh sih kata gue. Tapi teman gue kayak ngerasa tenang aja, si Peter ini kayak tenang aja gitu. Akhirnya dia naik ke atas itu, pokoknya kita jalan demi jalan dilewatin begitu aja. Pas sampai atas tuh teman gue kayak ngeliat gue tuh kayak tenang, kayak ibaratnya dia bilang pas udah gue sampai atas tuh beneran kayak gangguan-gangguan itu tuh beneran seketika hilang gitu loh, yang langsung beneran hilang sehilang-hilangnya gitu. Dan gue ngerasa kayak ini bakal berlanjut nggak nih? Kalau misalkan bakal berlanjut, mendingan besok pagi kita pulang semua dulu ke rumah masing-masing. Ibaratnya sampai ini kondisi aman baru kita kesini lagi. Karena gue takut kejadian-kejadian yang nggak bisa kita handle itu malah datang lagi gitu kan. Akhirnya di malam itu tuh sekitar jam 10:30-11 selesai dari rumah Pak Cecep itu kita udah pada tegang kan, beneran buat ngobrol satu sama lain pun kayak udah gemeter gitu loh, kayak nggak bisa deh kita ngobrol, kayak udah mikirin masing-masing diri masing-masing aja, kayak gue harus ngapain nih. Udah ada yang siapin packing barang, kalau bisa pulang malam itu, kalau ada yang nyiapin pokoknya pisau-pisau dapur dipegangin semua, yang kayak berarti kalau ada apa-apa gue mau ngelawan pakai ini gitu. Mungkin cara berlindung mereka masing-masing kayak gitu. Dan gue pun kayak sama Peter ini kayak duduk aja di depan pintu masuk. Gue bingung apa yang mau gue harus lakuin gitu loh. Sampai suatu ketika tiba-tiba ada kayak kita semua sepakat ngerasa panas bareng-bareng. Seisi rumah itu kayak ngerasa panas banget. Bener-bener kayak ngerasa kita jadi kok tiba-tiba gerah gitu loh. Dan gerahnya tuh beneran kayak lu bayangin kayak ibaratnya ada orang bakar sampah gede lah. Kita naik motor nih, ada orang bakar sampah gede, kita ngelewat di sampingnya cepet aja gitu. Itu kayak dari dingin tiba-tiba panas, ngerasa hawa panas banget, terus dingin lagi. Nah itu rasanya kayak gitu. Dan kita tuh beneran yang dari hawa dingin terus tiba-tiba panasnya kayak gitu loh.
beneran sepanas itu rasanya. Kayak tiba-tiba anjir kok panas banget, langsung muka kita tuh kayak beneran panas, dipegang ini tuh panas banget gitu, beneran panas, ada yang merah, ada yang ini. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian Pak Cecep naik ke atas. Gue nggak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba naik, dan itu dia langsung kayak duduk di tengah rumah itu, langsung kayak adem lagi gitu. Gue langsung kayak, mending kalian ke rumah Pak RT dulu aja, ini rumah biar urusan saya. Gue langsung kayak panik kan. Yang lain ada yang ngemas bareng, langsung buru-buru ke rumah Pak RT. Nah rumah itu, dari rumah Pak RT tuh ya sekitar 50 meteran lah. Lari mereka semua, lumayan kan, lari 50 meter terbirit-birit dengan kondisi gelap desa situ kan. Untuk listrik sih di desa itu ada ya, cuman nggak seterang kayak komplek perumahan gitu. Jadi kayak ada juga yang jatuh, ada yang ngepleset, ada gimana, pokoknya emang itu desa bener-bener kayak beneran desa banget gitu loh, beneran pelosok banget. Udah ibaratnya kita semua udah sampai rumah Pak RT. Gue sama Peter tuh beneran yang emang jalan terakhir gitu loh, beneran emang jalan terakhir. Dan gue ngeliat kayak Pak Cecep tuh sendirian di sana, kayak beneran lagi begini-begini, gue gak ngerti gimana. Terus tiba-tiba ada yang, selama gue perjalanan dari rumah itu ke rumah Pak RT, itu tuh dibisikan gue di telinga gue sama Peter tuh, gue lirik-lirik kan gitu kan, sampai si Peter kayak ada apa nih gitu. Terus gue di telinga gue tuh sama Peter kayak ada yang bilang kayak gitu, suara-suara angin-angin kayak gitu, yang gue pikir kayak anjir nih, kayak mereka lagi perang deh gitu kan. Kayak gue meskipun dalam kondisi begitu, gue sama Peter kan tetap bercanda kayak mereka nih lagi ngeluarin jurus-jurus apa nih kayak gini-gini. Gue langsung ngerasa ini tuh kayak tanggung jawab kita juga nggak sih, kayak ibaratnya kan kita naik ke sana nih, kita juga nggak bilang Pak Cecep mau naik ke atas sana, atau kita juga nggak ada pikiran kalau bakal kayak gini gitu kan. Akhirnya gue sama Peter tuh nggak ke rumah Pak RT langsung gitu loh, jadi gue langsung kayak ngeliatin dulu dari jarak berapa langkah dari rumahnya. Gue ngeliatin kayak ini apa sih sebenarnya yang diurusin Pak Cecep atau apa nih gitu kan. Cuman entah kenapa itu lampu tiba-tiba mati, ya gue langsung kabur dong sama Peter gitu. Udah gue langsung ke rumah Pak RT, dan di rumah Pak RT kayak udah nanya kenapa kok pada kesini gitu loh. Akhirnya teman gue yang cewek-cewek ngejelasin segala macam gini. Dan rupanya emang kalau belum jadi warga sana, ibaratnya belum jadi warga sana, kalau naik gunung itu jangan sampai maghrib gitu loh. Tapi kita malah lewat sampai maghrib, karena emang kita ngejar sunsetnya kan gitu loh, sunsetnya di sana. Dan Pak RT bilang yang ketempelan kalau bisa mandi dulu di sini tengah malam atau gimana gitu loh, biar nggak benar-benar ngilangin lunturin itu dulu gitu loh. Dan gue ya nurut aja gitu kan sama RT. Gue langsung disuruh mandi di dekat kamar mandi area rumahnya dia gitu. Nah kita pun kalau mandi pun gitu nggak di rumah masing-masing, nggak ada rumahnya atau ada toilet, tapi kayak air ngalir aja gitu. Dan gue nggak mandi dekat rumah Pak RT gitu kan. Nah setelah mandi, badan gue udah beneran kayak gue seutuhnya lagi gitu, kayak badan gue udah kayak nggak ada yang janggal lagi. Cuman entah kenapa di sini gue tuh merah banget gitu loh, kayak abis ditampol, kayak abis beneran merah gitu, kayak abis ditonjok, bener-bener merah lah sedada gue ini. Udah kata Pak RT, sakit nggak sih Pak? Oh yaudah itu mungkin bekasnya doang. Dan gue ngerasa wah gila nih, gue pertama kali dalam hidup gue buat ngerasain yang kayak gini gitu loh. Ya ngerasain kejadian kayak gini itu menurut gue bener-bener gue inget sampai kapanpun sih. Dari gue saranin ke teman-teman yang udah ngedengar cerita dari gue barusan, gue sih menyarankan buat kalian, kalau memang kalian belum pernah menginjak daerah itu, kalau misalkan kalian asing banget dari daerah itu, saran gue sih buat coba tanya-tanya dulu ke tokoh masyarakat atau ke tokoh-tokoh agama di sekitar, buat bertanya bisa nggak sih ke sana, atau minta kayak izinnya gitu loh. Ibaratnya jangan sampai nyelonong begitu aja. Dari kejadian yang gue ceritain, mungkin kalian bisa menilai kalau gue tuh mungkin terlalu ceroboh. Ibaratnya nggak minta izin sana sini, nggak minta syarat apa ini yang ibaratnya harus dipenuhin gitu loh. Nggak nanya juga larangan-larangan apa aja yang harus dipatuhin di sana gitu. Kita kayak emang langsung naik aja ke atas sana gitu loh. Dan menurut gue jangan terlalu explore daerah-daerah yang emang kalian baru singgahin, karena menurut gue itu kalian bisa masuk ke alam mereka tanpa kalian sadarin. Itu aja sih dari gue. Dan kalau ada cerita lagi yang lainnya, gue bakal sharing-sharing lagi di sini.